Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa bertemu kembali khusus pembahasan tentang anak usia dini. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh bunda-bunda ya. Salah satunya dari Ibu Ajijah Aldino ya. Dia ingin menanyakan, saya mempunyai anak usia 3 dan 4 tahun ya. Tapi sayang saya sering kena bentak karena baru punya adik. Saya jadi stres. Jadi kakaknya yang kena imbas. Sering saya marahi. Nah, pertanyaannya, apa ada solusi untuk kasus begini, Pak? Nah, terima kasih buat Ibu Aziza ya. Memang saat-saat anak usia 3-4 tahun itu banyak sekali tantangannya, banyak sekali godaannya, sehingga terkadang kita lepas kontrol ya. Dan ini bukan hanya menimpa Ibu Aziza ya. Banyak ibu-ibu yang lain mulutnya mudah mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya jangan keluar, sebab akan berdampak buruk ya kepada kecerdasan otaknya. Kan penelitian pernah menyebutkan bahwa satu bentakan kepada anak, maka 1 miliar sel otaknya musnah ya. Itu satu bentakan saja. Apalagi kalau diulang-ulang bentakan itu, marahan itu. Maka yang berbahaya lagi, apabila dengan pukulan, maka dalam sebuah teori nyatakan 10 miliar sel otak anak akan musnah. Oleh karena itu ya, bunda harus lebih berhati-hati dalam menangani anak usia dini ya. Nah, pertanyaannya bagaimana solusi menghadapi situasi dan kondisi ketika menghadapi anak usia dini. Memang kalau berbicara marah, setiap orang itu pasti pernah mengalami marah dan dimarahi ya. Setiap orang pasti tidak senang jika satu ketika dimarahi ya. Oleh karena itu, yang harus lebih kita perhatikan ya, dan tekankan dalam diri kita untuk menjaga agar sampai tidak terlontar ucapan marah, apalagi membentak berulang-ulang. Bagaimana solusinya? Sebenarnya Islam telah mengajarkan dan Rasulullah telah mengingatkan ya, marah itu datangnya dari setan ya, setan yang ada di dalam diri manusia. Dan ingat bunda, setan itu hidup di dalam darah manusia. Setiap menit ya, setiap hari ya, berulang-ulang setan tidak pernah berhenti, terus mengganggu dan menggoda kepada manusia. Tujuannya untuk apa? Ingin menyasarkan dan menyesatkan manusia. Ingin agar manusia itu pahalanya hilang ya. Ingin manusia itu banyak berbuat dosa, karena itu tugas setan itu begitu ya. Tapi setan bisa dikalahkan dengan senantiasa berlindung kepada Allah. Maka Nabi mengajarkan ya, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berilah aku nasihat." Maka Rasul mengatakan, "Jangan engkau marah." Kemudian sahabat bertanya lagi, "Beri lagi aku nasihat." "Jangan engkau marah." Ya. Sampai 3 kali Nabi mengatakan, "Jangan marah, jangan marah, jangan marah." Karena ternyata setelah diteliti, dampak dari kemarahan itu akan sangat mengganggu kepada otak kita, akan sangat mengganggu kepada mental kita, termasuk orang yang dimarahi. Sebenarnya marah itu sesuatu yang membahayakan buat dirinya dan buat orang yang dimarahi.
Dan sebenarnya orang pada dasarnya tidak mau marah, tetapi situasi dan kondisi bisa membuat seseorang marah. Maka yang diajarkan oleh Nabi adalah berlindung kepada Allah. Ya. Kalimat yang sangat sederhana yang sering kali kita dengar ketika kita membaca Al-Quran. Atau tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, apapun yang kita lakukan, tidak ada salahnya kita selalu bermohon dan berlindung kepada Allah dengan kalimat yang begitu indah diajarkan oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu adalah doa mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka diucap berulang-ulang itu lebih baik. Ya. Ada pula ayat yang memerintahkan atau surat yang sangat pendek yang diajarkan oleh Allah untuk senantiasa kita baca, dan itu mohon perlindungan kepada Allah, ya, yaitu surat Al-Falaq. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Itu doa agar kita terhindar dari godaan setan dan memohon kepada Allah 4 perlindungan. Ya. Yang pertama jelas, ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Memohon kepada Allah agar kita dilindungi dari apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Termasuk yang diciptakan oleh Allah itu adalah iblis, setan. Ya. Maka setan bisa dikalahkan oleh kita dengan senantiasa berlindung kepada Allah. Dan kunci mengalahkan setan, Al-Quran telah menyebutkan illal mukhlisin. Hanya orang-orang yang mukhlis, yang dilindungi oleh Allah. Ya. Insya Allah kita nanti lanjutkan pembahasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.